Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Hanif dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Ilmu Kesehatan Masyarakat, kelas 9 semester 3 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan membahas tentang alga dan fungi. Yang pertama, saya akan membahas apa itu alga. Alga merupakan sekumpulan organisme autotrof maupun heterotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi nyata. Alga merupakan tumbuhan non-vaskular yang memiliki bentuk tali yang beragam, uniseluler atau multiseluler, dan berpigmen fotosintetik. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama memiliki klorofil, yang kedua, tumbuhan yang belum mempunyai akar, batang, dan daun yang sesungguhnya. Yang ketiga, bersifat autotrof. Yang keempat, hidup di tempat yang berair, baik air tawar maupun air laut dan tempat-tempat yang lembab. Yang kelima, ada yang bergerak aktif dan ada yang tidak. Yang keenam, alga yang bergerak aktif mempunyai alat untuk bergerak berupa bulu-bulu cambuk atau flagel. Dan yang ketujuh, hampir semua alga bersifat eukariotik. Tubuh alga memiliki zat warna pigmen yaitu vicocyanin warna biru, klorofil warna hijau, vicoxanthin warna pirang atau coklat, phycoerythrin warna merah karoten atau warna keemasan, xanthophyll warna kuning. Selanjutnya, alga dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu yang pertama Chlorophyta atau ganggang hijau, yang kedua Rhodophyta atau ganggang merah, yang ketiga Phaeophyta atau ganggang coklat, yang keempat Chrysophyta atau ganggang keemasan, yang kelima Cyanophyta atau ganggang hijau biru. Selanjutnya, morfologi alga. Banyak spesies alga terdapat sebagai sel tunggal yang dapat berbentuk bola, batang, dan kumparan. Alga mengandung nukleus yang dibatasi oleh membran. Setiap sel mengandung satu atau lebih kloroplas yang dapat berbentuk pita atau seperti cakram-cakram diskrit. Sebagaimana yang terdapat pada tumbuhan hijau, di dalam matriks kloroplas terdapat membran tilakoid yang berisikan klorofil dan pigmen-pigmen pelengkap yang merupakan situs reaksi cahaya pada fotosintesis. Kemudian bagaimana sih reproduksi pada alga? Reproduksi alga dapat terjadi secara vegetatif dan generatif. Reproduksi generatif dilakukan dengan cara peleburan dua gamet, baik melalui isogami dan oogami. Isogami adalah proses peleburan gamet jantan dan betina yang bentuk dan ukurannya sama besar. Kedua macam gamet tersebut disebut isogamet. Oogami atau heterogami adalah proses peleburan antara dua gamet yang berbeda sifat dan ukurannya. Gamet betina berukuran besar dan imotil, sedangkan gamet jantan berukuran kecil dan motil. Selanjutnya, reproduksi vegetatif dilakukan dengan cara pembelahan biner, fragmentasi, atau pembentukan zoospora. Pembelahan biner adalah pembelahan alga menjadi dua bagian yang sama. Fragmentasi merupakan bentuk reproduksi dengan cara pemutusan bagian tubuh menjadi beberapa bagian. Konjugasi bentuk reproduksi generatif yang ditandai dengan adanya penonjolan dua sitoplasma pada dua benang ganggang yang berdekatan. Selanjutnya, divisi pada alga yang pertama yaitu divisi Chlorophyta atau ganggang hijau, merupakan kelompok besar yang anggotanya terdiri dari alga hijau yang hidup sebagai plankton air tawar dan sebagian kecil di air laut, berbentuk filamen non-motil atau taloid dan mempunyai flagela. Sel-selnya dikelilingi oleh dinding selulosa yang sama dengan tanaman hijau multiseluler seperti halnya kloroplas. Chlorophyta umumnya hidup di air tawar 90%, yang merupakan suatu penyusun plankton atau sebagian bentos bersel besar. Ada yang hidup di air laut 10%, terutama dekat pantai. Kemudian struktur tubuhnya bervariasi baik dalam ukuran, bentuk maupun susunannya.
Untuk mencakup sejumlah besar variasi tersebut, alga hijau dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, sel tunggal atau uniseluler dan motil. Yang kedua, sel tunggal uniseluler dan non-motil. Yang ketiga, sel xenobium atau koloni yang mempunyai jumlah sel tertentu sehingga mempunyai bentuk yang relatif tetap. Yang keempat, koloni tak beraturan. Yang kelima, filamen, ada yang bercabang, ada yang tidak bercabang. Yang keenam, heteroctrichus atau filamen bercabang, bentuknya terbagi menjadi prostate dan erect. Yang ketujuh, tubular, yaitu talus yang memiliki banyak inti tanpa sekat melintang. Selanjutnya, struktur sel. Yang pertama, dinding sel, tersusun atas dua lapisan dalam yang tersusun atas selulosa dan lapisan luar tersusun atas pektin. Tetapi ada beberapa alga bangsa Volvocalis dindingnya tidak mengandung selulosa tetapi tersusun atas glikoprotein. Kemudian yang kedua yaitu kloroplas, terbungkus oleh sistem membran rangkap. Pigmen yang terdapat dalam kloroplas yaitu klorofil A, klorofil B, beta karoten, serta berbagai macam xantifil. Bentuk kloroplas sangat bervariasi. Nah, ini bentuk dari alga hijau. Selanjutnya, adapun peranan dalam kehidupan sehari-hari yang menguntungkan yang pertama sebagai plankton dan merupakan komponen penting dalam rantai makanan air tawar. Yang kedua, dapat dipakai sebagai makanan, misalnya ulva dan chlorella. Yang ketiga, penghasil oksigen dari proses fotosintesis yang diperlukan oleh hewan-hewan air. Adapun yang merugikan yaitu ganggang hijau dapat mengganggu bila perairan terlalu subur sehingga air akan berubah warna dan berbau. Selanjutnya yang kedua, divisi Pheophyta atau ganggang coklat. Pigmen yang paling dominan dalam Pheophyta adalah pigmen xanthofil yang menyebabkan ganggang berwarna coklat. Pigmen lain yang terdapat dalam Pheophyta adalah klorofil A dan C serta karoten. Pheophyta sebagian besar hidup di air laut, hanya beberapa saja yang hidup di air tawar. Tubuhnya berupa talus yang multiseluler yang berbentuk filamen. Berikut merupakan bentuk dari Pheophyta atau alga coklat. Selanjutnya, perkembangbiakan secara vegetatif dengan fragmentasi dan membentuk spora atau aplanospora dan zoospora. Sebagian besar Pheophyta digunakan oleh masyarakat sebagai bahan makanan, ada pula yang menggunakannya sebagai bahan laboratorium dan dapat juga dimanfaatkan sebagai obat dan pelekat fosil. Para ilmuwan memanfaatkan Pheophyta untuk melawan timbulnya kanker kulit yang disebabkan oleh terpaparnya sinar matahari. Selanjutnya, divisi Chrysophyta. Chrysophyta adalah satu kelas dari ganggang berdasarkan zat warna atau pigmentasinya. Ganggang berwarna keemasan karena mengandung pigmen karoten dan xanthofil. Chrysophyta biasanya terdapat di tempat-tempat yang basah, air laut, air tawar, dan di tanah yang lembab. Bentuk tubuh Chrysophyta kebanyakan bersel satu atau uniseluler dan bersel banyak atau multiseluler, dan tubuhnya biasanya berbentuk seperti benang. Chrysophyta berkembang biak secara aseksual dan seksual. Secara aseksual dengan pembelahan sel, fragmentasi, pemisahan koloni, dan pembentukan spora atau aplanospora dan zoospora. Berkembang biakan secara seksual dengan konjugasi, isogami, anisogami, dan oogami. Berikut merupakan bentuk dari Chrysophyta atau alga keemasan. Chrysophyta bermanfaat sebagai bahan penggosok, bahan pembuat isolasi, penyekat dinamit, pembuat saringan, bahan alat penyadap suara, bahan pembuat cat, pernis, dan piringan hitam. Divisi selanjutnya yaitu divisi Rhodophyta atau ganggang merah. Umumnya hidup di laut dan beberapa jenis di air tawar. Mengandung pigmen klorofil A, klorofil D, karoten, phycoerythrin, phycocyanin. Tubuhnya bersel banyak menyerupai benang atau lembaran. Ganggang merah berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan vegetatif berlangsung dengan pembentukan spora haploid yang dihasilkan oleh sporangium atau talus ganggang yang diploid. Perkembangbiakan generatif ganggang merah dengan oogami, pembuahan sel kelamin betina atau ovum oleh sel kelamin jantan atau spermatium. Berikut bentuk dari alga merah. Selanjutnya yaitu divisi Cyanophyta atau ganggang hijau biru.
Ganggang hijau biru adalah organisme prokariotik yang tidak terikat membran organel. Lebih erat kaitannya dengan bakteri daripada alga yang lain. Mereka sering disebut sebagai cyanobacteria, habitatnya di laut, air darat, dan habitat darat. Berkembang biak secara aseksual. Berikut bentuk dari alga hijau biru. Selanjutnya kita akan membahas fungi. Apa itu fungi? Fungi bukan termasuk tumbuhan meskipun menyerupai tumbuhan. Fungi tidak memiliki klorofil sehingga fungi tidak dapat berfotosintesis. Menurut R.H. Whittaker 1969, menempatkan fungi pada kingdom tersendiri berdasarkan sel yang multiseluler dan cara fungi dalam memperoleh makanan. Ciri-ciri fungi yaitu yang pertama eukariotik atau memiliki membran inti, tidak memiliki klorofil atau heterotrof, uniseluler dan multiseluler, beberapa memiliki zat warna, mendapatkan nutrisi dengan absorpsi, bentuknya bervariasi, dan dinding sel tersusun dari zat kitin. Selanjutnya, struktur dan fungsi. Yang pertama hifa atau hifae yaitu benang-benang halus, kemudian septum atau septa yaitu sekat atau dinding, kemudian hifa senositik yaitu hifa yang tidak berseptum, kemudian miselium yaitu hifa yang bercabang membentuk anyaman, kemudian haustorium yaitu hujung hifa, kemudian miselium vegetatif berfungsi sebagai menyerap makanan, dan miselium generatif berfungsi menghasilkan spora. Selanjutnya, cara hidup. Yang pertama, heterotrof atau tidak bisa membuat makanan sendiri. Saprofit memperoleh zat organik dari sisa-sisa organisme mati. Parasit memperoleh zat organik dari organisme hidup yang lain atau inang. Simbiosis yaitu memperoleh zat organik dari organisme hidup yang lain atau inang namun bersifat menguntungkan bagi inangnya. Selanjutnya, habitat fungi. Habitat fungi yaitu di darat dan di laut, di tempat yang lembab, mengandung zat organik, dan lingkungan yang asam dan manis. Selanjutnya, cara reproduksi fungi sangat bervariasi, yaitu yang pertama, reproduksi secara seksual. Reproduksi secara seksual dapat dilakukan melalui penyatuan dua hifa haploid yang secara genetika berbeda. Peristiwa ini dikenal dengan konjugasi. Yang kedua, reproduksi secara aseksual. Reproduksi secara aseksual dapat terjadi melalui berbagai cara, yaitu yang pertama pembentukan spora aseksual. Spora aseksual merupakan sel reproduksi yang dapat tumbuh langsung menjadi organisme baru. Selanjutnya, fragmentasi. Fragmentasi atau pemisahan hifa dari sebuah miselium. Selanjutnya, hifa tersebut akan tumbuh dengan sendirinya menjadi miselium baru. Kemudian, pembentukan tunas. Reproduksi aseksual lainnya adalah dengan pembentukan tunas atau semacam sel berukuran kecil yang kemudian tumbuh dalam ukuran sempurna. Pada prinsipnya, jamur dewasa menghasilkan sporangium atau kotak spora, pecah dan mengeluarkan spora. Kemudian tumbuh menjadi hifa yang membentuk miselium. Selanjutnya menghasilkan sporangium lagi, mengeluarkan spora, dan begitulah seterusnya. Adapun divisi fungi yang pertama yaitu zigomycotina. Ciri-cirinya hifa tidak bersekat, dinding sel dari zat kitin, saprofit dan parasit, reproduksi seksual dengan zigosporangium, dan reproduksi aseksual dengan sporangium. Divisi selanjutnya yaitu divisi ascomycotina. Ciri-cirinya hifa bersekat, ada yang berinti satu dan banyak, saprofit, parasit, dan bersimbiosis dengan alga biru membentuk lichens. Kemudian reproduksi seksual dengan ascus membentuk ascocarp. Kemudian reproduksi aseksual dengan conidium. Selanjutnya, divisi Basidiomycotina. Ciri-cirinya hifa bersekat, ada yang berinti 1 dan 2, kemudian saprofit, parasit, dan bersimbiosis dengan akar tumbuhan membentuk mycorrhiza, kemudian reproduksi seksual dengan Basidium membentuk Basidiocarp, dan reproduksi aseksual dengan Conidium. Selanjutnya, manfaat dan pengaruh jamur dalam kehidupan manusia. Yang pertama, pada zigomycota bermanfaat dalam pembuatan tempe, sebagai asam fumarat pada makanan dan polister, mempercepat pembusukan roti, dan sebagai saprofit pada kotoran hewan dan makanan yang beracun. Selanjutnya, pada ascomycota berperan dalam pembuatan roti, menghasilkan antibiotik, mengharumkan keju, pembuatan kecap, menjernihkan sari buah, pembuatan tape, dan sebagai sumber protein tinggi atau SPT. Kemudian pada Basidiomycota yaitu sebagai bahan makanan, bahan obat-obatan, dan sebagai obat parasit pada jagung dan tebu.
Selanjutnya pada Deuteromycota berpengaruh dalam penyebab kurap dan ketombe, penyebab penyakit kaki atlet, penyebab penyakit busuk pada tanaman, kemudian perusak kecambah dan buah, dan dapat menyerang tanaman kentang, tomat, pisang, dan tembakau. Selanjutnya simbiosis mutualisme jamur. Lumut kerak atau lisenes adalah contoh simbiosis mutualisme antara jamur dengan ganggang. Umumnya, yang bersimbiosis adalah Basidiomycota atau Ascomycota dengan Canophyta atau ganggang hijau biru atau Chlorophyta ganggang hijau. Lumut ini dapat ditemukan menempel pada batuan. Reproduksi secara aseksual dengan fragmentasi dan alat yang disebut soredia. Cara kerjanya adalah dengan jamur mendapatkan bahan organik dari ganggang yang dapat berfotosintesis. Sementara itu, ganggang itu mendapat air dan mineral yang didapat jamur dan perlindungan dari kekeringan. Adapun contoh yang pertama, Parmelia acetabulum, yaitu berbentuk lembaran hijau abu-abu di pohon, kemudian grapis yaitu bentuk coretan pada pohon, kemudian usnea atau lumut janggut yaitu menggantung seperti rambut dari kulit pohon sebagai bahan obat TBC, kemudian Cladonia rangifera yaitu hidup di salju, makanan rusa kutub, dan yang terakhir Centraria islandica yaitu bahan obat-obatan. Kemudian mikoriza, simbiosis jamur dengan akar tumbuhan tingkat tinggi. Jenis jamur yang dapat bersimbiosis adalah Zygomycota, Ascomycota, dan Basidiomycota. Mikoriza berbentuk seperti serabut tambahan akar dengan hifa yang masuk ke dalam akar. Kemudian terdapat dua jenis mikoriza, yaitu ektomikoriza dan endomikoriza. Mikoriza bermanfaat untuk membantu proses penyerapan air dan mineral oleh akar, melindungi akar dari kekeringan, melindungi akar dari infeksi jamur lain, dan merangsang pertumbuhan tanaman melalui hormon yang dihasilkan oleh hifa jamur. Demikian pembahasan alga dan fungi, semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.